Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, kita panjatkan atas kehadiratnya. Kita bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat-nikmat yang tiada terkira, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat menikmati apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka dari itu, atas pemberian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita sebagai hamba Allah yang lemah tentunya patut bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita membalas semua itu? Dengan rasa bersyukur kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ketakwaan tersebut dapat menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah yang bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah yang menjadi pilihan Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang insyaallah akan mendapatkan tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Yuyung Wahyudin dari prodi BPI semester 3 ingin memberikan sedikit tugas saya, memberikan sedikit penjelasan tentang tugas saya selaku mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari, yaitu tugas mata kuliah psikologi sosial, di mana pada kesempatan ini saya akan mengulas sedikit tentang tingkah laku massa dalam perspektif Islam dan psikologi sosial. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkah laku massa atau juga disebut crowd behavior adalah perilaku kolektif atau perilaku bersama-sama yang terjadi dalam kelompok besar, dalam suatu kelompok yang besar, yaitu ketika individu terpengaruh oleh dinamika sosial tertentu. Dalam perspektif Islam dan psikologi sosial, tingkah laku massa dapat dipahami melalui dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan secara perspektif Islam. Itu meliputi pola tingkah laku. Dalam Islam, tingkah laku massa atau oleh tingkah laku massa atau oleh prinsip akhlak dan adab. Jadi pola tingkah laku dalam Islam, tingkah laku massa itu diatur oleh prinsip akhlak dan adab. Mungkin Islam menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan kebaikan dalam masyarakat, dan tentunya
ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu semuanya bersaudara. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu ketika bertikai, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ini. Jadi ketika ada seorang mukmin, kedua atau dua orang mukmin berselisih, itu Allah menyuruh kita untuk mendamaikannya, sebagaimana Allah katakan, jika kamu bertakwa kepada Allah dan agar kamu dirahmati. Yang kedua, perspektif dalam Islam, yaitu pengaruh masa. Tadi kita, yang pertama adalah pola tingkah laku, dan yang kedua adalah dalam perspektif Islamnya, pola tingkah laku itu pengaruh masa. Jadi Islam memperingatkan tentang bahaya perilaku massa yang tidak terkontrol, seperti maraknya fitnah, maraknya hasutan atau amarah yang dapat membawa kita kepada kerusakan. Dan ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 25, sebagaimana Allah mengatakan dengan artinya, peliharalah dirimu dari siksaan yang diantara kamu, ya, peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, dan di antara kamu ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha keras hukumannya. Surat Al-Anfal ayat 25. Dan yang ketiga adalah solusi. Islam mendorong individu untuk tetap kritis, ya. Jadi Islam mendorong setiap individu untuk tetap kritis, ya, menjaga umat atau menjaga niat baik dan mengikuti petunjuk Rasulullah dalam menghadapi situasi yang melibatkan massa. Jadi perspektif dalam Islam itu ada 3 pola, yaitu yang pertama yaitu pola tingkah laku, yang intinya Islam di dalam Islam tingkah laku massa diatur oleh prinsip akhlak dan adab. Terus adanya pengaruh massa, di mana Islam memperingatkan kita tentang bahayanya perilaku massa yang tidak terkontrol. Dan yang ketiga adalah solusi. Islam mendorong
setiap individu untuk tetap kritis, ya, menjaga niat baik dan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam perspektif psikologi sosial. Tadi kita yang pertama adalah dalam perspektif Islam, ya. Sekarang yang kedua adalah perspektif menurut psikologi sosial. Jadi karakteristik tingkah laku massa dalam psikologi sosial menjelaskan tingkah laku massa sebagai hasil dari deindividuasi, yaitu hilangnya identitas pribadi saat individu menjadi bagian kelompok besar, dan hal ini dapat memunculkan perilaku impulsif, agresif, atau konformitas dan lain-lainnya. Dan dalam perspektif psikologi sosial ini juga adanya teori psikologi, yaitu tingkah laku massa menyebar seperti virus, di mana emosi dan ide menyebar cepat dalam suatu kerumunan. Dan bisa juga dalam psikologi sosial juga menjadi teori konvergensi. Massa cenderung menarik individu dengan karakteristik serupa. Bisa juga dengan teori norma emergen. Norma baru terbentuk dalam kelompok besar berdasarkan kontak sosial, ya. Jadi teori norma emergen yaitu norma baru terbentuk dalam kelompok besar berdasarkan kontak sosial. Yang terakhir adalah pengaruh sosial, yaitu tekanan sosial, sugesti, dan situasi tertentu mempengaruhi perilaku individu dan massa. Jadi bahwa bisa disimpulkan dalam rangkuman ini, bisa disimpulkan bahwasannya dalam perspektif Islam dan psikologi sosial, tingkah laku massa dipengaruhi oleh emosi, norma, dan kontak sosial. Jadi Islam menawarkan pendekatan spiritual untuk mengelola perilaku kolektif dengan mengutamakan adab dan moralitas. Sedangkan psikologi sosial menekankan pentingnya memahami dinamika sosial dan psikologis dalam mengontrol tingkah laku massa. Integrasi kedua perspektif ini dapat menjadi panduan kita untuk menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam mata kuliah psikologi sosial ini. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Segala kebenaran datangnya dari Allah, dan segala kesalahan datang dari pribadi saya dan dari syaitan. Saya tutup. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.